yang keterangannya telah diterjemahkan oleh translator atau penterjemah bahasa bernama Amelia Elizabeth Lemondi dengan nomor 66807 yang dikeluarkan oleh National Accreditation Authority for Translator and Enterprise Ltd. Dan juga telah disahkan atau dilegalisasi oleh Saudara Hervino selaku konsul muda di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, New South Wales, Australia dengan nomor 01-SID-Cons-3 Romawi -16 tanggal 2 Maret 2016. Sehingga keterangan saksi Kristi yang telah disumpah tersebut sesuai pasal 162 ayat 2 KUHP dapat dibersamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Menimbang bahwa terkait tidak hadirnya saksi Kristi dari Australia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim sesuai pasal 162 ayat 1 KUHP mensyaratkan bahwa saksi tidak perlu dipanggil apabila tempat kediaman atau tempat tinggalnya jauh, sehingga menurut majelis hakim keterangan yang telah diberikannya itu dapat dibacakan di muka persidangan. Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi Kristi ini saling bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi lain seperti John Jesus Torres, keterangan terdakwa, maka menurut majelis hakim keterangan saksi Kristi tersebut selain dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi dapat juga dipakai sebagai alat bukti petunjuk sesuai pasal 188 ayat 1 KUHP, sehingga sesuai kewenangan majelis hakim pada pasal 188 ayat 3 KUHP, maka penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk ini akan dilakukan oleh majelis hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Vide pasal 188 ayat 2 KUHP. Bahkan sesuai menurut pasal 185 ayat 6 huruf D KUHP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi atau terdakwa sesuai kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi maupun terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. B. Keterangan ahli. Menimbang bahwa yang menjadi batu uji dalam perkara ini adalah adanya korban meninggal dunia akibat minum Vietnamese Ice Coffee, untuk selanjutnya kami singkat VIC, yang dipesan oleh terdakwa Jessica, dan untuk mengetahui penyebab kematian korban tersebut memerlukan pembuktian yang akurat. Menimbang bahwa oleh karena barang bukti seperti barang bukti BB1 sampai dengan BB7 dan alat bukti surat seperti visum et repertum dan surat-surat lain terkait dengan kematian korban Mirna ada di tangan jaksa penuntut umum selaku penuntut negara, tidak ada bukti tandingan yang dimiliki oleh penasihat hukum terdakwa. Ketika para ahli melakukan kajian ilmiah dan kajian hukum di luar barang bukti dan alat bukti selain yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum, maka majelis hakim sesuai kewenangannya haruslah mengesampingkan pendapat dan keterangan ahli dari pihak penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terhadap keterangan dan pendapat ahli baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa yang saling kontroversial terkait kandungan cyanida di dalam tubuh korban Mirna, menurut majelis hakim untuk menilai dan memperdebatkan pendapat para ahli tersebut sah-sah saja, akan tetapi adalah menjadi kewenangan majelis untuk menilai apakah pendapat ahli tersebut diterima atau ditolak sesuai ketentuan pasal 179 ayat 2 KUHP. Sesuai pasal 1 ayat 28 KUHP yang menyatakan pendapat para pihak, kami ulangi, para ahli sesuai keahlian khusus yang ada dia miliki hanya diperlukan majelis hakim untuk membuat terang suatu peristiwa pidana guna kepentingan pemeriksaan di persidangan ini, dan keterangan ahli ini pun hanya dapat diterima oleh majelis hakim jika dinyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, jika majelis hakim berpendapat bahwa pendapat ahli tersebut tidak relevan dengan pokok masalah, maka majelis hakim dapat mengesampingkan pendapat ahli tersebut. Dengan demikian majelis hakimlah yang berwenang untuk menguji kebenaran tersebut tanpa harus mempertentangkan pendapat ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, sehingga keterangan para ahli yang sudah didengar di persidangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum untuk menguatkan kebenaran kasus ini. C. Surat. Menimbang
bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat berupa berita acara berkas perkara dan lampirannya, termasuk putusan pra peradilan atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso nomor BP garing 117 garing 2 Romawi garing 2016 Dirreskrimum tanggal 18 Februari 2016 beserta segala surat yang terlampir di dalamnya merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 133 ayat 1 dan 2 KUHP, pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP dan pasal 187 KUHP. Oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini. Menimbang bahwa terkait peraturan Kapolri yang dipermasalahkan oleh penasihat hukum terdakwa melalui ahli pidana Dr. Muzakir yang menyatakan bahwa peraturan Kapolri adalah merupakan lex spesialis dari KUHP, majelis hakim berpendapat bahwa peraturan Kapolri tersebut bukanlah merupakan peraturan yang sejajar dan satu derajat dengan KUHP. Peraturan Kapolri dibuat oleh Kapolri untuk keperluan internal institusi Polri, sedangkan KUHP dalam bentuk undang-undang dibuat oleh Presiden dan DPR. Dengan demikian secara mutatis mutandis pendapat ahli Dr. Muzakir yang menyatakan bahwa peraturan Kapolri merupakan spesialis dari KUHP menunjukkan kehilafan yang nyata karena secara teoritik tidaklah demikian. Oleh karenanya pendapat tersebut haruslah dikesampingkan. Menimbang menyangkut berita acara penerimaan barang bukti pembanding dari gelas ke botol tertanggal 8 Januari 2016 yang dipermasalahkan oleh tim penasihat hukum terdakwa, majelis hakim tidak perlu menanggapinya karena yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah satu gelas yang berisi sisa cairan minuman VIC yang belum diminum oleh korban Mirna dan satu botol berisi sisa cairan minuman VIC yang belum diminum oleh korban Mirna, bukan minuman pembanding. Dan ternyata sisa minuman tersebut telah memiliki berita acara penerimaan barang bukti di TKP yang diserahkan oleh saksi Devi Krisnawati Siagian selaku manajer Cafe Oliver kepada penyidik Faujan SH Ibda NRP 74060425 yang disaksikan oleh Polsek Tanah Abang Nugroho Nurhayat SH dan Setio Aji SH tertanggal 6 Januari 2016 pukul 23 WIB. Fotokopi serah terima terlampir. Kami ulangi foto serah terima terlampir. Dengan demikian barang bukti sisa minuman VIC korban Mirna adalah sah secara hukum untuk dijadikan mengungkap kebenaran kasus ini. Menimbang bahwa sepanjang tidak diketemukannya penyebab kematian korban, majelis hakim sependapat dengan para ahli toksikologi dan forensik untuk dilakukan otopsi terhadap korban. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah karena tidak dilakukan otopsi maka tidak perlu diketahui penyebab kematian Mirna tersebut? Sekarang perkara ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mesti bisa diungkap kebenaran misteri kematian Mirna ini yang akan dibuktikan melalui fakta yang terungkap di persidangan dan akan digali apakah di dalam kopi itu ada natrium cyanida atau tidak. Jika ada, siapa yang patut diduga memasukkan cyanida di kopi Mirna yang akhirnya akan diketahui apakah di tubuh Mirna ada natrium cyanida yang menyebabkan dia meninggal dunia. Semua pertanyaan tersebut akan diketahui dalam uraian unsur-unsur delik pidana di bawah ini. D. Petunjuk. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat 1 KUHP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Menimbang bahwa dari ketentuan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila ada rangkaian perbuatan atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu. Dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya. Menimbang bahwa demikian juga mengenai rekaman CCTV yang dipersoalkan oleh penasihat hukum terdakwa tidak layak dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan ini, majelis hakim berpendapat bahwa CCTV yang ada di Cafe Oliver bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang di tempat tersebut
yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Cafe Oliver, sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan menyangkut adanya dugaan telah terjadi tempering atau penyisipan pada video maupun pada gambar dalam CCTV tersebut, para ahli digital tersebut telah disumpah di persidangan. Jika penasihat hukum terdakwa mampu di kemudian hari membuktikan ada kebohongan atas pendapat para ahli tersebut, dapat menggunakan sarana hukum sesuai ketentuan pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat sejauh mana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama, dihubungkan dengan fakta empiris adalah sama persis. Terlebih alat digital elektronik dalam praktik peradilan sudah sering dipakai oleh hakim di dalam mengungkap kebenaran fakta di persidangan, maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai barang bukti yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana dapat dijadikan majelis hakim sebagai petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana.